Oke, live hari ini Mami Sonya ada di Hong Kong by the way. Tepatnya ada di Amway Store Hong Kong. Nah, sudah ditemanin oleh J. Vanandel dan Mr. Vos, Steve Vanandel dan Dr. Vos here. Terus juga behind the scene Mami Sonya ditemenin sama Sofia. Hai Sofia. Dan Daddy. Hai Robert. Oke, sambil nunggu pada masuk, kira-kira siapa yang mau aku live show toko di MW Hong Kong? Coba angkat tangan. Aduh, susah banget tadi ya. Oh, buka. Whoops. Halo Metropreneur, apa kabar? Hai Kak Sonya. Siapa kira-kira yang mau aku tur sebentar ke MW Hong Kong? Kira-kira yang mau langsung ngangkat tangan? Mau. Oke, sambil jangan lupa sebut nama dan asal kota Anda. Oke, ada satu yang mau udah masuk. Hai Pak Jo Simatupang. Oke, thank you Kosa. Mau. Enak gak tuh kakak? Enak banget akses. Sayang ya di Indonesia belum ada. Kita tunggu. Oke, ini aku balik dulu ya. Nah, by the way ini adalah ruangannya yang Mami Sonya lagi IG live-an. Tuh ya. Ini ada atmosphere home. Nah, di sini ada artistry studio nih. Tuh. Terus ini juga ada lagi Nutrilite Clinic, checking. Bagian artistry playgroundnya seru banget. Ini adalah visi buat teman-teman nih di Indonesia. Our business is a global business, and this is the playground for the makeup. Nih siapa yang pakai artistry apps-nya? Tuh. Oke. It will be launched in Indonesia too. Access. Nah, ini suasananya teman-teman. Oke. Nah, this is your goal. Ayo unjuk jari. Kira-kira siapa yang mau punya pin-pin ini? Ini dia. Semangat pagi hari ini. Yes, ini semua meeting roomnya nih teman-teman. Meeting roomnya gede-gede. Okay, I'm gonna show you this one. This is so good. Namanya bath spring. Wow, jadi mandi pakai e-spring. Namanya bath spring. Keren kan? Hanya 2 marketnya. Hanya ada di Jepang dan di Hong Kong. Di seluruh dunia hanya 2 yang punya bath spring. Jepang dan Hong Kong. Oke, this is atmosphere sky and this is atmosphere mini atmosphere ya. Oke. E-spring. Hello. Nah, ini dia untuk demo masak. Oke. I'm gonna show you more the store. Saya cuma punya paling nggak sekitar 2 menit lagi ya. Yay, it's gonna be in Indonesia. Nah, ini adalah historinya teman-teman. Sama ya, kayak di Kokas ada ceritanya ini juga. Dimulai dari tahun 50 sampai all the way Chashanghao 220. Nah, okay, I'm gonna go to the Nutrilite shop. Look teman-teman, baru buka langsung diserbu. Ini full nih. Oh. Yes, mulai dari produk raknya XS. Nah,
Ditunggu ya, di Indonesia akan hadir juga nih muscle multiplier. Oh, sarangeo. This too is so good. Semoga ini juga ada di Indonesia. Dan this is lecithin A bubuk. So good. Ini rak untuk anak-anak. Okay, this is the store of artistry. Artistry playground and all of the home tech stocks here. Oke. Kayaknya waktuku udah cukup deh. Teman-teman masuk lagi ke ruangan. Nih. Jadi teman-teman bisa jual retail ketengan lah, dijual ketengan di sini. Di mesin box ini, mesin vending ini. Keren. Oke, sekarang aku akan masuk lagi ya. Yeay, this is skin nutrition. Tuh, udah pada. Oke, I'm back. Oke, aku mau lihat komen-komennya dulu. Seru banget, seru banget. Yes. Oh, ada Kakak Linda terpesona. Wah, ada Pak Irfan. Klasi banget gak sih IG live hari ini? Live from Hong Kong. Ya, by the way teman-teman, ceritanya Mami Sonya sama Daddy Robert kali ini ada di Hong Kong karena memang nemenin Sofia liburan sekolah lagi di Hong Kong, dan memang kebetulan kami juga ada ketemu orang ya di sini, sekalian mau ketemu teman-teman di IG Live di MW Hong Kong gitu. Jadi semoga aku pagi ini memberikan semangat baru, semoga pagi ini kita mempunyai visi gitu ya. Buat teman-teman yang masih baru, please, this is serious business gitu. Once you join, langsung connected sama global business ya. Buat teman-teman yang belum pernah ngerti apa ini MW dan apa sih Network 21 Community gitu ya. By the way, 3 narasumber yang akan Mami Sonya undang pagi ini itu adalah semuanya anak-anak muda sukses yang menjalankan bisnis MW tanpa melepas profesi masing-masing gitu. Dan profesi masing-masing itu pun juga sukses dan sambil menjalankan bisnis MW. Nah, bisnis MW itu apa? Pokoknya MW is a global business yang mana kamu bisa menjadi partner sebuah global business. Sudah terbukti dari sejak tadi ya, ada sejarahnya. Jadi langsung aja saya invite narasumber kita pagi ini. Kita topiknya nih pokoknya ngobras aja. Dan Mami Sonya mau tanya-tanya ke orang anak-anak muda ini ya tentang perspektif mereka gitu, menjalankan profesinya dan juga at the same time kok bisa gitu loh menjalankan bisnis MW ini gitu ya. Dan ada yang pertama adalah Rizky Saseraini atau panggilannya Kiki, yaitu Kosa. Kosa ini adalah seorang arsitek, dan ada Hai Kosa, Kiki udah join. Hai dan Kosa. Dan juga Aubrey. Oke, Pagi Bu Aubrey. Sonya. Pagi guys, Aubrey silakan, udah di invite. Kalau Aubrey backgroundnya itu di perbankan ya. Aku tuh agak-agak. Halo. Hai. Oke guys. Aubrey itu backgroundnya apa tadi itu ya? Namanya agak asing buat aku. Aku di KYC analis Bu Sonja, betul di perbankan. Analis guys, analis. Iya, Nah, jadi yang betul. anak-anak muda yang aku undang pagi ini itu nggak main-main ya. Mereka itu udah berkiprah lah, bener-bener di profesional mereka masing-masing gitu. Tapi penasaran aja gitu, kenapa sih udah berkiprah kok nggak fokus aja tapi jalan bisnis MW. Nah, itu yang aku pengen tahu gitu ya.
Nah, aku mau tanya dulu why-nya dulu gitu loh. Ngapain sih make up aja, fokus aja make up. Kenapa masih harus jalan bisnis MW? Aubrey, Rizky, Kosa, monggo. Siapa dulu? Terserah deh, yang cowok dulu deh. biasanya biasanya ladies first, ini men's first. Monggo, Kosa. Oke, tadi pertanyaannya berarti kenapa nggak fokus gitu ya? Mungkin kebalik Oke. kali Bu Sonya. Soalnya Good point. aku aku malah merasa bahwa aku bisa di posisi sekarang di arsitek terutama ya. Itu tuh karena ajaran dari Network 21. Hmm. Bener-bener aku belajar dari apa? Belajar life skill, soft skill itu tuh banyak banget dari Network 21 itu dari zaman kuliah. Jadi zaman Hmm. dulu ya masih agak-agak dengan paksaan mungkin oh, ini ada tiket pergi gitu ke LS gitu awal-awal tapi di situ aku belajar banyak banget yang ternyata ilmu-ilmunya tuh nggak aku pelajarin di sekolah atau kuliah kayak Hmm. gitu. Nah dari situ ya wah belajar semua hal tentang macam-macam deh soft skill semua macam tuh ada di Network 21 gitu yang kayaknya kalau aku kuliah arsitek doang lulus itu ya mungkin nggak akan bisa seberkembang ini saat ini. Jadi kebalikan. Nah kalau aku kebalikan jadi memang karena Network 21 aku bisa bisa menjadi seperti ini kayak gitu. Catat ya netizen di rumah. Itu malah terbalik gitu. Coba Aubrey sekarang. Fokus saja di analis tapi juga menjalankan bisnis MW. Kalau aku kurang lebih sama sih kayak Kak Kosa. Karena Hmm. um, orang tua aku itu udah ada di bisnis ini selama sekitar 25 tahun. Dan aku pertamanya diajak ke bisnis ini oleh orang tuaku juga datang ke leadership seminar gitu ya. Dan awalnya jadi aku lebih kenal bisnis ini dulu daripada dunia pekerjaan. Jadi Hmm. untuk masuk ke dunia pekerjaan itu aku pertimbangin banget dan setelah itu aku setelah lihat leadership seminar dan aku belajar gitu ya di Hmm. leadership seminarnya dari Amway, aku jadi bisa manage priority gitu dan aku bisa manage waktu dengan benar juga sehingga aku bisa melakukan keduanya Amway dan jadi analis di bank gitu. Nih, Kayak gitu catat ya. misalnya. Jadi teman-teman dua di bawah aku ini, Aubrey dan Kosa, justru terbalik gitu. Justru karena bisa berkiprah di profesional masing-masing, itu karena tadi komunitas Network 21. Nah, nanti kita bedah lagi. Dan tadi sebut-sebut ada soft skill, which is itu sama dengan life skills ya. Untuk manage priority itu adalah sama dengan managing your life, you know. Dan aku mau tanya sama di kanan aku, ayo Kiki, sebagai makeup artist gimana Kiki? Why jalanin bisnis Jadi MW? bener banget aku sih setuju sama Kosa sama Aubrey ya. Jadi kalau aku justru awalnya dari profesinya adalah karyawan, Bu Sonya. Jadi karyawan Hmm. ketemulah diajaklah awalnya ke leadership seminar. Aku tuh orang yang selalu lebih tahu apa yang aku tidak mau daripada tahu apa yang aku mau. Boro-boro apa artis gitu ya. Jadi nggak sama sekali. Tapi justru melalui leadership seminar, aku belajar untuk tahu apa yang aku mau 10-20 tahun ke depan. Jadi belajar life skill. Nah, di kantor itu kan tahu sendiri ya pekerjaannya, apalagi aku kerjanya kan aku kan binus dari ada dua, ekonomi sama sama komputer gitu kan. Tapi pekerjaanku tuh jauh berbeda dari apa yang aku sekolah. Bayangin aja aku sempat kerja jadi toko kue, aku sempat kerja di toko buku, yang benar-benar di luar ini bayanganku banget. Tapi di leadership seminar aku belajar tuh bagaimana fokus sama goal, bagaimana fokus sama hasil, bagaimana prioritas, terus berhubungan sama orang. Itu kan life skill yang enggak walaupun aku lulusan double degree nggak diajarin loh di kampus. Benar. Jadi tuh berguna. Belum lagi buku-bukunya, aku tuh belajar banget punya agenda. Iya, kalau agenda sebenarnya cuma satu, mager dan counter bahan. Tapi aku belajar bikin agenda, terus jam sekian lain, terus goal mingguan, bulanan, belum buku-bukunya juga kita belajar gitu ya, punya soft skill, mental health itu yang susah banget, susah banget. Jadi buku-bukunya suka banget. Dulu aku nggak suka baca buku Kak Sonja, tapi di komunitas ini aku belajar kalau mau sukses nggak perlu suka baca bukunya,
baca aja, nanti kamu akan bisa dapat sesuatu. Itu yang banget di Menarik, menarik. Nggak suka baca buku, tapi baca buku. Apa yang membuat kamu akhirnya baca buku itu? Hmm. aku kan suka banget baca buku, sebulan tuh 2. Jadi awalnya tuh aku selalu ketemu mentorku Pak Indra, Pak Yuburoma. Aku selalu biasalah anak muda yang ngeluh, komplain gitu. Pak, saya nggak suka baca buku. Oh bagus Ki, kamu nggak perlu suka baca buku. Terus bingung kan dalam hati, maksudnya apa ya? Baca, setelah kamu baca kamu akan suka sama hasilnya. Dan ternyata bener banget. Jadi yang dulunya aku baca buku tuh paling semenit. Jadi dulu kan susah baca buku, kayak dikasih baca buku rasanya ya. Tapi aku bisa baca buku tuh 30 menit, 1 jam. Karena memang betul bermanfaat buat kehidupan sehari-hari ya. Buku-bukunya juga keren banget nih kayak gini nih, berpikir bagaimana mencari. Terus udah gitu berpikir menjadi kaya. Boro-boro berpikir menjadi kaya, besok aja nggak tahu. Jangan kayak hari ini mau makan apa ya, mau makan bingung gitu. Terus ini personality plus, belum lagi berpikir dan berjiwa besar. Jadi bukunya tuh keren di komunitasnya. Coba. Wow, kagum. Gila, pagi-pagi udah disodorin sama anak-anak muda yang berpikiran luar biasa nih. Jarang ya ada saya ketemu anak-anak muda kayak kalian gitu. Rata-rata ya mereka enjoy aja sama their own world gitu ya. Nah, kalau saya perhatiin berarti kan yang diperlengkapi itu adalah soft skills atau life skills sehingga Anda bisa berkiprah di profesional Anda gitu ya. Nah, aku nanti mau nanya lagi nih, lebih mengkerucut lagi, oke? Tapi sebelumnya aku mau balik ke teman-teman netizen, jangan lupa tanya 3 narasumber yang keren-keren ini. Tolong tanya apa yang pengen ditanya. Boleh juga sih kalau yang single itu nanti aja. Ini semua single kan di sini. Mami soalnya kepo. Nggak apa-apa ya. Kalau aku jadi yang single-single untuk mau deketin ajak ke leadership seminar. Nah, apa sih makhluk leadership seminar itu kita bahas nanti sebentar. Oke, aku mau ini dulu ya, mau interaktif sama yang di rumah nih. Wah, seru banget, keren. Mostly semuanya ngomong keren. Terus kemudian ada juga Big Vision. Terus juga thank you Kasonya diajak touring ADC Hong Kong. Ini bukan ADC, this is also like flagship store-nya gitu loh di Hong Kong ya. Oke, asik banget live hari ini, mantul konsepnya. Wow, anak-anak muda yang keren. Silakan ini ya, teman-teman bertanya. Nah, ini ada Unike. Nilai-nilai di N21 oke banget, tetapi harus menjadi di gaya hidup ya. Jangan hanya cuma semangat LS doang, intinya dipraktekkan gitu. Top, Unike. Nah, itu bisa kita tanyakan nanti ke anak-anak muda ini. Apakah sudah menjadi gaya hidup kah buat mereka? Sepertinya sudah dijawab sih sama Kiki barusan gitu ya. Tadi buktinya aja nggak cuma habis LS terus baca buku semangat, terus kemudian udah lupa lagi bukunya. Yang nggak suka buku, akhirnya baca buku terus, unstoppable gitu. Nah, itu ya satu. Bener kan LS memang dahsyat. Oke, ada pertanyaan silakan. Noted karena ada di komunitas Network 21 baca buku. Nah, ada Kak Yanti tuh yang di Bandung ya. Ya, teman-teman, aku balikan ke netizen, silahkan mau tanya ke Kiki, ke Aubrey, atau ke Kosa, monggo ya. Nah, sekarang aku balik lagi ke Kosa. Kosa, kamu tadi kan bilang terbalik gitu ya. Nah, jadi goal kamu itu apa di bisnis ini dan di profesional kamu? Sebenarnya apa yang kamu inginkan sih, Kosa? Kalau goal di bisnis ini ya kayaknya semua orang masuk bisnis gitu pasti pengen duit gitu ya. Dan kalau di sini paling diidam-idamkan kan diamond gitu loh, dengan apa namanya money freedom sama time freedomnya. Itu yang aku pengen sebetulnya. Jadi ultimate goalnya sih akan ke situ. Cuma sekarang sambil ini ya aku masih arsitek juga, tapi MW juga sambil dikerjain. Jadi ke situ sih usulnya. Wow. Jadi, wow, ultimate goal is diamond. Dengerin teman-teman, kalau diamond itu tadi pin yang di sisi kanan itu. Kan banyak pin tuh tadi. Yang sisi kanan itu ya. Nanti di rewind lagi ya, lihat IG live-nya ada pin yang gede-gede sampai paling bawah itu. Nah, itu udah time freedom and money freedom. Itu goalnya Kosa. Brilliant banget Kosa. Kalau Aubrey gimana, Bri? Kalau aku sebetulnya
di bisnis ini pengen ya sama sih time freedom and financial freedom ya. Untuk jadi diamond itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan semua orang di Network 21 sepertinya dan orang-orang di MW juga gitu. Untuk langkah menuju diamond tapi kan itu tidak mudah dan simple, tapi sebenarnya kita ya sendiri yang suka nggak simple. Nah, Tapi benar. itu semua pasti bisa bisa dijalankan dan bisa dikerjakan gitu kalau kita sendiri memang mau itu. Dan aku sampai sekarang masih terus belajar di leadership seminar gimana caranya aku bisa reach diamond gitu, karena di komunitas ini aku bersyukur banget untuk sampai apa yang kita tuju itu benar-benar di brief secara detail, secara benar-benar secara luas gitu loh, semua dikasih tahu, ada mentor dan sebagainya gitu supaya kita bisa menuju apa yang kita inginkan gitu. Beda sama seminar-seminar di luar sana kayak gitu. Dan untuk di pekerjaanku sendiri, aku sebetulnya tidak ingin bekerja lama-lama. Nah, Semoga di kuncinya di sini nggak situ. ada bos aku. karena memang pergi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan dan sebagainya itu ya, ada P7 itu tidak tidak ini ya tidak menyenangkan. Jadi kalau bisa nggak usah lama-lama. Aubrey, invite dong bos kamu di IG Live ini. sorry bos. Tapi no hard feeling ya. We are talking about live. Jadi ini adalah live-nya Aubrey. So bukan haknya bos untuk ngatur live kan. Oke. Sorry. Ini ada pertanyaan bagus. Aku langsung mau nanya ke Kiki aja dulu ya. Ada pertanyaan dari Pak Kresno nih. Tanya dong, gimana dengan kejar passion gitu loh? Apa melalui bisnis ini bisa juga kejar passionnya? Ayo monggo Kiki dijawab. Ya aku bilang aku kan awalnya kerja, aku tuh sama sekali nggak suka make up di awalnya ya. Gue dan Network 21 tuh suka banyak latihan gitu loh. Nah jadi karena aku ultimate goalnya duit, apa ngasihin duit, aku kerjain, dan begitu dapat duitnya passionnya muncul. Jadi bukan kebalik, nyari passion dulu, aku mau kerja passion baru dapat duitnya. Nah kalau misalkan sesuai passion gak duitnya nggak jadi passion juga teman-teman. Jadi sekarang aku passionate banget sama make up, pelatihannya banyak, terus udah gitu juga asik, produk-produknya juga keren, dan juga guarantee 100% ya kan, money back guarantee, dan juga iya top 5 dunia gitu loh. Gimana, bangga banget kan, terus bikin cantik, bikin kulit sehat, bikin orang happy, gimana mau nggak passionate? Jadi susah banget untuk nggak passionate. Jadi uangnya dulu ada peluangnya, ada peluang bisnisnya, passion yang lain pun muncul, melakukan passion yang lain juga. Misalnya aku passionate-nya gitu ya. Jadi karena aku ada uang, ada waktu, jadi bisa main sama kucing. Gimana mau main sama kucing kalau pergi pagi pulang malam kayak yang Aubrey bilang, kucingnya kan. Wow. Uang dulu sih. Jadi di bisnis ini juga luar biasa. Aku belajar itu tadi, punya goal dulu. Apa sih yang kamu mau 10-20 tahun ke depan? Dan aku lihat di sekelilingku orang-orang yang tanda kutip sukses, tapi kehidupannya belum tentu bahagia juga ternyata. Karena kebahagiaan bukan cuma uang gitu lah. Itu yang aku belajar di benar-benar awakening banget gitu ya. Oh ternyata ada ya kehidupan yang life balance ini. Uang, kesehatan, keluarga. Aku nggak deket sama keluarga dulu, sama bapakku apalagi, karena bapak kan koleris, aku koleris sanguin. Wah itu seru banget. Ternyata seperti itu ya, kita bisa loh punya uang, punya keluarga yang baik, spiritual yang oke, kesehatan gak cuma fisik, mental health juga oke, belum sosial, dan seterusnya. Itu keren banget. Di sebenarnya tuh, kalau ngomongin itu suka merinding gitu, karena apa yang kita di LS nggak dampaknya buat kita doang, tapi untuk keliling kita loh teman-teman, minimal keluarga kita nggak ada di luar sana. Itu luar biasa banget sih.
Jadi hasilnya passionmu, bisnismu ya. Jadi why not gitu. Jadi lucu banget nih Rizky, keren keren. Nggak nemu passion dari awal gitu. Malah dari bisnis ini ketemu passion. Wow, top top. Waduh, dalam-dalam. Ini ada yang tanya lagi nih langsung nih, spesial ke Kosa dari Era. Tanya ke Kak Kosa, sebagai arsitek yang terkenal kerjanya banyak lembur-lembur, gimana tuh caranya Kosa atur agendanya? Good question. Silakan Wah, Kosa. itu kayaknya ini banyak banget yang nanya juga. Maksudnya kan Hmm. dari kuliah tuh memang ya terkenal waktunya tuh banyak habis gitu kan. Cuma nah balik lagi di bisnis ini dan di mentor-mentorku tuh juga semuanya ngajarin tentang time management. Time management, priority management, terus bener-bener dibikin ya sebenarnya paling jauhnya 5 tahun, 10 tahun kayak gitu, terus jadi sampai yang harian. Nah itu semuanya Hmm. diajarin dari LS. Oh, seminar-seminarnya semuanya ngajarin, buku-buku recommended booknya juga rata-rata juga di situ ngajarin tentang priority management. Dan lagi untuk aktual di kehidupan sehari-hari, aku ya kasusnya di aku bener-bener aku punya mentor yang 24 jam 7 hari, dan itu Boleh apa spill, boleh namanya, spill. Mentornya 24 jam 7 hari itu boleh di spill. ya mentorku orang tuaku sendiri, Pak Irfan Yeay. Buati gitu. Mereka juga diamond, dan ya makanya tadi aku bilang mau diamond karena aku pengen punya gaya hidupnya kayak mereka gitu loh. Mereka hidupnya Hmm. santai banget, ya, Hmm. nggak pusing, nggak perlu mikirin kantor macet-macet kayak gitu. Hmm. Tapi balik lagi tadi ke apa, ke pertanyaannya, aku bener-bener banyak banget belajar dari mereka, banyak banget belajar dari mentor-mentor, audio-audio juga. Itu memang kita perlu bikin priority management, bikin timeline harian, Hmm. ada juga namanya roster. Nah, itu tuh semuanya diajarin di sini. Jadi tetap misalnya kalau aku sekarang kerjaan utama arsitek, tetap akan membagi waktunya ya arsitek, most of the time arsitek, tapi kan banyak waktu-waktu yang bisa dibilang nggak produktif atau kurang produktif. Itu instead of aku misalnya nonton TV, aku misalnya nge-mall atau apa, nah itu tuh bisa dimanfaatkan untuk ngerjain bisnis ini. Kayak gitu sih Bu Sonya. Jadi Wow. gampang banget, di sini ada mentor, ada semua alat-alatnya ada, jadi kita tinggal belajar, tinggal ngikutin orang-orang yang udah sukses, terus ya udah tinggal diterapin ke kehidupan kita masing-masing. Gitu Catat, sih. catat itu. Oke, keren keren. Itu tadi semua ya disebut Aubrey, disebut Kosa, dan juga disebut Kiki bahwa kita itu ada di dalam komunitas yang memang mengarahkan kita untuk belajar tentang life skill, mulai dari buku-buku, audio. Pastikan teman-teman itu tanya ya sama teman yang mengundang Anda di IG Live ini, buku-bukunya recommended-nya apa? Ada tiap bulan. Terus audio-audionya apa? Ada aplikasinya. Langsung subscribe N21 Mobile. Dan yang terakhir itu meeting eventnya apa? Ada yang akan terbaik ya kali ini di bulan Juli. Jakarta tanggal 15 sampai 16 Juli ada leadership seminar, tadi udah disebut-sebut tuh. Nah, sekarang kita mau bedah lagi nih. Kupas ya, leadership seminar itu apa gitu loh. Coba Aubrey, kamu jelasin leadership seminar itu apa dan kenapa kita semua yang hadir di IG Live hari ini harus hadir. Kalau aku disuruh jelasin leadership seminar itu apa, ini berat sekali. karena karena kayak nggak bisa dijelasin gitu loh. Kita harus benar-benar harus lihat dengan kita datang ke leadership seminar ini, dan karena ada sih ada cuplikannya, ada sneak peeknya segala macam di N21 Mobile gitu. Tapi untuk kita tahu apa sih purpose life kita, apa purpose leadership seminar ini, apa gunanya untuk kita. Nah, itu tuh perlu kita lihat sendiri di leadership seminar nanti. Dan itu pasti bakal merubah kehidupan kita sampai ke depannya. Kalau kita datang leadership seminar bukan cuma sekali, tapi continuingly untuk datang ke leadership seminar gitu. Tapi yang udah aku dapat dari leadership seminar itu banyak banget. Yang pasti aku pribadi itu adalah hubungan baik dengan keluarga aku. Terus aku juga bisa yang tadi priority management, terus time management itu aku belajar di leadership seminar. Terus aku juga
lebih jadi gimana belajar cara jadi orang yang lebih bertanggung jawab dan seperti itu, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman yang hadir di IG Live hari ini kayaknya perlu deh cek kenapa kita perlu datang ke leadership seminarnya Network 21 Yes. gitu. By the way, kalian bertiga udah beli dong tiketnya? Udah, Kalian bilang. udah. Langsung aku tembak, dor gitu. Let's do the war. By the way, bertiga nih semua udah beli tiket. Mami Sonya sama Robert juga udah ada. Oke, aku tanya teman-teman IG Live ya, teman-teman yang lagi nongkrongin IG Live, siapa yang sudah beli tiket LS, tolong kasih bilang yes jempolnya. Langsung kasih yes jempolnya. Terus yang belum beli pun, it's okay. I want to invite teman-teman IG Live untuk pencet kamera dengan tanda plus untuk saya mau partisipasi gitu ya. Nah, pertanyaan aku nih. By the way, Kiki, harga tiket LS buat kamu mahal atau enggak? 800.000. Bisa beli apa, Ki? Di awalnya rasa mahal banget, bahkan aku waktu itu bisa dibilang nggak punya uang sama sekali. Ya iyalah, begitu lulus itu tuh lebih dari separuh gaji aku dulu awalnya. Tapi beruntungnya aku kan berdoa banget ya, aku tuh pengen berubah gitu. Terus Tuhan kasih jawaban kan gitu kan. Kalau kita dikasih jawaban tuh memang suka komplain. Dan aku termasuk yang komplain. Aku pengen berubah tapi kenapa harus bayar? Setelah hadir ternyata itu jauh lebih murah, luar biasa banget. Kayak di awal kan aku nggak tahu apa yang aku mau, bayangin ya, mau mengasih hutan kan nggak baliknya apa, tapi LS itu seperti aku diangkat naik helikopter begitu. Aku ngelihat visi, oh sebelah sana ada desa yang indah seperti ini, oh yang sebelah sini ada gunung berapi yang bakal meletus. Nah, dalam perjalanannya selama 2 hari LS itu aku melihat ada orang-orang yang sudah berjalan menuju ke sana, ada desa yang ada yang udah nyampe, dan yang luar biasanya dituntun. Jadi aku tahu apa yang aku mau, makanya tadi aku bilang nggak tahu apa yang aku mau, aku jadi tahu oh tahun lagi seperti apa. Dan salah satunya aku udah dapet sekarang. Aku seneng banget, passionate banget nemenin orang tua ya, makanannya juga yang mewah-mewah teman-teman. Ibuku tuh seneng banget makan misalnya sotomi tapi ke Mayastik jam 11. Bapakku pengennya jalan kaki pagi, jari jam 9 pagi, itu kan butuh waktu karena beliau senang. Jadi kan kalau kita bisa temenin tuh asik banget. Itu aku dapetin di LS. Dulu nggak kepikir ya, kalau emang bapak gue olahraga ya itu dia, gue mana bisa, bangun aja susah gitu. Jadi satu lagi poin ya dari Kiki ya tentang relationship itu didapat dari Kiki juga di leadership seminar. Tadi Kosa juga cerita tentang goal setting, tentang time management juga Aubrey gitu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi benar-benar leadership seminar gak cuman teknik atau apa ya yang kita lihat gitu. Kalau buat Mami Sonya nih, buat Tante Sonya, buat siapapun nama saya. itu gini loh. Pijet ya, aku mau cerita. Kemarin habis race dari Danang, terus ada pijet ala Vietnamis gitu. Vietnamis pijet tuh, enak banget gitu. Terus ditanya dong, oke, rasanya gimana? Enak gitu. Ya rasain sendiri, datang ke sana dipijat beneran sama orang Vietnam. Betul. Gitu kan. Nah, ya kayak gitulah rasanya. Tadi ada komen dari Bu Roma di sini. Susah sih jelasin leadership seminar itu apa, kayak nonton konser gitu. Nah, nonton konser kita nggak bisa ceritain dong, kita mau pada war, tiket war gitu ya, nonton konser itu band itu yang akan hadir di Indonesia gitu ya. Nah, kita itu orang-orang itu belain sampai war tiket begitu, nonton konser. Pertanyaannya Mami Sonya, apakah kamu bisa jadi penyanyinya? Apakah kamu bisa jadi bandnya itu? Please jawab. Kosa kamu jawabin Mami Sonya. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa aku beli tiket yang paling mahal. Langsung beli 2 buat biar jadi kayak mereka. Jadi apa bisa, nih ya? yang kamu dapat di LS? Apakah kamu bisa jadi orang yang di panggung nanti? Bisa. Yes. Jawabannya bisa kalau itu. Aubrey, harus mantap ya jawabnya. Aubrey, kira-kira kamu bisakah jadi pembicara-pembicara nanti di panggung LS itu? Oh, pasti bisa. Nah, kalau misalkan untuk jadi Chris Martin, aku kayaknya belum. Tapi kalau disebut lagi namanya. Ya, Chris Martinez saja. Gak apa-apa.
Kalau yang kita it's okay, it's okay. Oke, kalau oke. jadi Om Chris Martinez, aku memang terobsesi. Mirip. Betty, Chris Martin nggak bisa deh. Kalau jadi Chris Martinez, why not gitu ya? Why not? Kiki gimana Ki? Dengan Bisa Faith dong. aku bisa banget. With Faith itu luar biasa. Pasti bisa. Dan teman-teman juga yang bisa juga. Yeah, see you di LS ya guys, bertiga. Nah, sekarang Mami Sonya akan mulai masuk ke interaktif bareng teman-teman netizen di rumah. Oke, aku mungkin teman-teman kalau pengen kenalan lagi sama Kiki, gak usah intip-intip. Ada kok mereka di LS gitu loh. Terus kita juga bisa ngintip lebih dekat, bukan Chris Martin tapi Chris Matindas dan Rita Matindas. Yes. Oke, Iya. thank you guys for your sharing ya. Ini Sama-sama Bu Sonya. aku waktunya interaktif sama teman-teman di rumah. Teman-teman silakan pencet tombol kamera dan plus itu. Oke, langsung Mami Sonya coba invite. Aku random ya. Accept. Tapi ini nggak bisa berlima, harus pada live ini yang narasumbernya. Nggak apa-apa ya. Oke, Berarti kita ketemu di kami LS. izin. Ya. Ya, Oke Bu Sonya, sampai See you ketemu. di LS. Bye-bye. Bye. Thank you for your sharing, means a lot. Sama-sama Bu Bye. Sonya. Sama-sama. Bye-bye. Thank you. Oke guys, langsung aku request accepted. Aku merem ya. Oke, silahkan masuk kalau udah di invite. Silahkan masuk kalau udah di invite. Aku accept. Silahkan masuk aja. Mami Sonya mau ngobrol-ngobrol sama yang di rumah. Monggo. Nah. Woi, ada Pak Irfan Mahfud. Silakan masuk kalau udah di invite. Silakan masuk kalau udah di invite. Kok gue? Iya, aku tadi random loh Pak Irfan. Aja. Yes. Pak Irfan udah beli tiket LS belum? Langsung nanyanya ya, jelek gitu. Nah, Sebelum LS yang dulu selesai, gue udah beli. Kenapa? Untuk sukses itu kan nggak bisa ini ya, apa namanya? Misalnya sekolah ambil cuma 1 bulan terus pengen jadi arsitek itu kan nggak bisa. Nah, Kan ada prosesnya panjang gitu. catet tuh. Nah, jadi iya kalau cuma sekali terus pengen jadi gitu, di mana ada gitu. Kopi instan doang yang ada itu, mie instan itu yang instan. Tapi kalau untuk menjadi sukses, kita perlu belajarnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai kapan? Sampai jadi. Itu yang aku dulu diajarin. Sampai kapan? Ya sampai jadi gitu. Gitu sih. Mantul. Jadi Pak Irfan aja udah ngebook tiket jauh hari sebelum bahkan ini mulai tanggalnya kapan ya kalau nggak salah ya. Dulu ada masa pas early bird gitu kan. Iya, benar. Jadi besok bulan Juli besok tanggal 15-16 begitu datang hari pertama tanggal 15, aku akan beli untuk yang Oktober. Wih. Iya dong. Keren. Gitu. Memastikan bahwa gue pasti akan ada keberlanjutan gitu sih Kak Sonya. Iya, Thank apalagi you. kan sekarang kita kan ngomongin life skill ya, kita bukan ngomongin hard skill gitu loh. Jadi kalau life skill memang ada berkelanjutan, setiap fase kehidupan ada berkelanjutannya juga gitu. Jadi memang di leadership seminar ini kita nggak cuma dapat apa ya satu arah doang gitu, tapi benar-benar 2 arah gitu. Bahkan sifatnya 4D, sifatnya semua dimensi gitu. Bahkan untuk future, apakah itu pas Anda, apakah ini present Anda, ayo hadir ke leadership seminar. Pastikan aku mau lihat lagi jempolnya yang sudah beli tiket, tolong di jempol. Udah dong. Thank you Pak Irfan, thank you. Nah, di sini ada Fani yang sudah on cam nih. Hai Fani. Halo Kak Sonya. Hai Fani, di mana kondisi ininya lokasinya? Di Jakarta, Bu. Jakarta ya? Oke, Fani udah beli tiket belum? Tiket LS? Udah dong, udah pasti dong. Oke. Ibi, Bu, Ibi.
Oke, Ibi. Oke, Kak Fani, tolong kamu share kenapa sih kita semua harus langsung book tiketnya dan apa yang kamu dapat kemarin itu? Kayaknya kalau untuk sukses kita mesti komitmen deh. Hmm. Jadi harus di awal gitu. Jadi nggak lihat nanti bisa apa enggak ya. Pokoknya beli dulu. Hmm. Kalau kita udah beli di awal, kita udah sediakan waktu buat kita ikut LS. Oh, Gitu, Bu. itu poin banget ya, poin taken banget. Mendingan aku ngebook dulu untuk berikutnya supaya aku akan pasti hadir gitu ya. Iya, Kenapa betul, begitu? Bu. Kenapa begitu? Why? Karena kalau, aduh, LS itu ibaratnya apa ya, booster kayaknya ya, buat kita tetap terus semangat. Apa 4 bulan sekali itu kan kita nggak selalu sama upline terus ya, jadi boosternya itu luar biasa banget deh pokoknya. Itu benar-benar bikin semangatnya tuh membara dan kita kan ya namanya manusia pasti ada naik turunnya. Nah di situ kayaknya tuh LS tuh benar-benar bantu banget buat boosternya. Yes, Gitu. jadi kayak di-charge lagi ya untuk KLS Iya, itu untuk betul. nge-charge semangat. Keren. Betul. Thank you Fanny for sharing. Oke, Sama-sama, silakan. Pak. Ini ada kamera satu kayaknya Pak Hari Bagio ya yang saya pencet ya. Boleh kamera dibalik. Kayaknya belum on cam. Oke Fanny, thank you. Aku accept lagi satu lagi ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada, kita akan sudahi IG Live pagi ini. Satu lagi silakan di-accept. Silakan di-accept. Saya mencoba accept siapa aja nih. Ada 5 nih yang masuk ke saya. Silakan teman-teman. Ini aku accept yang paling terakhir siapa itu? Jeffrey Cahyono. Woi, siap. Aku namanya siap. Siap Kak Jeffrey. Kak Jeffrey ada di lokasinya? Surabaya, Kak Sonia. Yes, silakan. Kak Jeffrey, sudah beli tiket kah dan kenapa hadir ke Leadership Seminar? Saya IB, Kak Sonia. Seperti waktu ada IB. Nah, kenapa sih kok kita harus datang ke LS? Karena ini kan bisnis, Kak Sonia. Di mana-mana bisnis itu kan harus investasi dulu. Tidak pernah memulai suatu bisnis tanpa investasi. Karena kalau tanpa investasi itu namanya broker. Seperti itu. Good point. Saya sendiri kan seorang pengusaha juga, dan untuk jadi seorang pengusaha itu harus rutin, harus belajar lebih banyak, artinya harus tadi konsisten, itu tadi yang katakan kamu pembicara sebelumnya itu. Jadi kita harus selalu belajar, karena di setiap LS saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru, entah itu refreshing saya, entah refresh goal saya. Tapi pasti ada sesuatu yang baru, Kak. Kenapa saya selalu hadir di Leadership Seminar? Ini sudah mungkin lebih dari 10 kali saya datang ke LS. Belajar Tapi sama pengusaha, teman-teman. Sesuatu yang baru. Seperti pengusaha itu. Apa boleh dijelasin, Kak Jeffrey? Saya pengusaha marmer dan granit, Kak Sonia. Wow, nggak main-main loh, pengusaha marmer dan granit aja hadir ya. Jadi teman-teman pastikan belajar juga, di sana akan ketemu dengan berbagai macam background yang mana tadi disebut-sebut juga sama Kosa. Ya nggak mungkin lah kita kalau nonton konser itu persis sama orang bisa sama orang konser itu ya. Tapi ini Anda akan benar-benar mempunyai kehidupan yang sama dengan orang-orang yang sukses yang kita ketemu di sana. Dan salah satunya pengusaha marmer granit loh dari Surabaya. Dari Surabaya, to be note ya. Kak Jeffrey hadir ke Jakarta atau Bali? Karena ada 2 leadership seminar. Ke Jakarta. Denpasar, Kak. Oh, Denpasar. Surabaya, itu Denpasar, Okay. Bali, Kak. Noted ya, tolong teman-teman dicatat, ini luar kota loh. Luar kota biayanya itu nggak cuma tiketnya 800 aja, tapi perjalanan pesawatnya dari Surabaya ke Denpasar. Dan juga teman-teman, aku salut banget ada yang dari Papua, dari Medan, Aceh juga hadir untuk datang ke Jakarta gitu. Jadi pastikan Anda langsung book tiketnya, ayo kita nggak mau kehabisan tempat. Pastikan Anda benar-benar hadir. Because why? Because Mami Sonya dan Daddy Robert di sini nggak mau, teman-teman nggak mau miss apa yang Anda akan miss nanti kalau nggak hadir di Leadership Seminar. 800.000 untuk investasi, mahal atau enggak sebagai pengusaha? Pertanyaan terakhir, Mami Sonya. Murah banget, Sonya. Murah banget, karena kalau saya bandingkan dengan pekerjaan saya ya, saya kalau misalnya harus datang
Karena saya kan marpat dan granit, saya kadang-kadang harus ke Italia, itu biayanya bisa puluhan juta Kak. Dan belum tentu barangnya itu laku. Jadi ya kadang-kadang ya apa ya namanya investasi itu kan namanya pengusaha ya harus investasi Kak. Seperti itu. Jadi kita harus ada barang dulu baru kita bisa artinya jualan seperti itu. Tapi kalau di usaha ini kan investasinya kecil banget Kak soalnya. 800.000 itu betul-betul kecil dibandingkan saya pernah tanya ada seorang penjual tahu tek-tek di dekat rumah saya, itu investasinya itu 7,5 juta loh Kak Sonia. Dan pasti dia nggak bisa pensiun. Saya yakin seperti itu. Nah, sedangkan di usaha ini kalau kita investasi 800.000, kita menerapkan apa yang disampaikan di LS, saya yakin 100% pasti bisa berhasil seperti yang pembicara yang akan bicara di LS seperti itu. Thank you banget Kak Jeffrey for sharing. Ini meaningful banget. Semoga teman-teman yang di rumah ya nggak kehabisan tempat seat kalau Anda belum book tiket. I'm sorry, Network 21 is Network 21 Leaders Seminar is limited seated yang di Jakarta dan Bali. Oke, pastikan Anda hadir di Leadership Seminar Jakarta atau Bali. Thank you. By the way teman-teman, ketemu di IG Live minggu depan. Akan ada keren banget karena Mami Sonya akan ngundang pembicara Chris Matindas dan Rita Matindas hadir di IG Live. Yeay. Sampai ketemu lagi di IG Live next week. Thank you Kak Jeff, thank you teman-teman semua. Bye bye.